Shalom Bapak Ibu peserta FLWJ kelas lanjutan. Hari ini kita sampai di bab Allah tidak melampaui kehendaknya. Mari sebelum mulai kita akan bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih pada hari ini kami bersatu hati untuk kami dapat mengenal Engkau lebih dalam lagi Bapa. Berilah kami hikmat, inspirasi Roh Kudus untuk kami dapat mengerti hati-Mu sehingga kami dapat mengetahui kehendak-Mu di dalam kehidupan kami Bapa, sehingga kami dapat masuk dalam kehendak-Mu dan menjalankan kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, puji nama Tuhan, kita sudah sampai ke bab bab berapa ini ya? Bab 4. Jadi total bab Allah yang tidak melampaui adalah 21 dan kita sudah sampai ke bab 4. Dengan judul Allah tidak melampaui kehendaknya. Yuk kita baca bersama-sama dari Yohanes 6 ayat 38 sampai 40. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendak-Ku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Kristus, Allah adalah yang tidak melampaui kehendak-Nya. Kehendak Allah merupakan rancangan yang ditentukan dan keputusan yang sudah Ia tetapkan. Allah tidak berbuat apapun tanpa kehendak. Allah tidak pernah melampaui kehendak yang telah Ia tentukan. Maka sewayahnya kita sebagai seorang percaya, kita perlu mengetahui apa kehendak Allah. Ada satu kehendak Allah yang utuh, yang perlu ada di dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Dan kehendak Allah itu dapat menjadi utuh ketika Roh Kudus merakitnya, sehingga kita memiliki gambarannya. Maka bagaimana cara Roh Kudus dapat merakit gambar kehendak Allah tersebut? Melalui firman Allah. Sehingga apa yang kita butuhkan? Kita membutuhkan firman Allah. Dan firman Allah kita dapatkan dari mana? Dari Alkitab Bapak Ibu. Alkitab ini adalah acuan dan pedoman hidup kita, yang tidak pernah putus-putusnya, tidak pernah bosan-bosannya, tidak pernah henti-hentinya kita membacanya. Seperti rusa yang merindukan aliran air, demikianlah roh jiwa kita yang selalu haus rindu akan firman. Bapak Ibu, kehendak Allah merupakan rancangan yang ditentukan dan keputusan yang sudah Ia tetapkan. Ia tidak dapat berbuat apapun tanpa kehendak. Apa kehendak Allah? Kehendak Allah adalah satu. Allah menginginkan untuk anaknya mati. Hal kematian kadang-kadang digambarkan sebagai sesuatu yang menyeramkan. Ketika seseorang menghadapi kematian, tiba-tiba ditodong dengan pistol. Apa yang manusia bisa lakukan? Dia bahkan dapat menyerahkan. Yaudah ambil. Dia berikan, mungkin dia pakai tas isinya uang, dia serahkan. Dia mungkin memakai perhiasan, dia berikan. Ketika orang dihadapkan dengan suatu kematian, begitu banyak manusia takut. Tapi anak Allah, dengan dia menghadapi kematian, ia tidak takut. Malah ia aktif dan bersemangat menghadapi kematian. Mengapa? Karena ia tahu kematian adalah kehendak Bapa buat dia. Maka coba kita baca Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Anak manusia datang untuk apa Bapak Ibu? Bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya. Artinya ia harus mati. Itulah kehendak Bapa. Kita baca lagi. Yohanes 10 ayat 17.
Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Dengan bangganya akan kematian Yesus katakan, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku. Artinya dalam ungkapan Yesus ini, dia begitu bangganya mengatakan, aku akan memberikan hidupku. Aku akan mati. Maka ada suatu percakapan yang unik dan menarik antara Yesus dengan murid-muridnya. Jadi Yesus katakan kepada murid-muridnya, aku akan mati. Aku datang untuk mati. Kemudian dia katakan lagi kepada murid-muridnya, aku akan dibunuh oleh para tua-tua di Yerusalem. Dan murid-muridnya mencoba untuk menyemangatinya. Karena sebagaimana manusia kalau udah di penghujung kematian, apakah ia sakit, apakah sudah umurnya yang sudah semakin tua, kemudian pasti sekelilingnya menyemangati supaya ia tidak segera meninggalkan dunia, begitu kan? Kemudian muridnya katakan seperti ini, mengapa engkau akan mati? Padahal dengan kuasamu engkau dapat melakukan segala pekerjaan dengan sukses. Artinya Yesus, kalau kamu gak mau mati, kamu juga bisa. Kamu kan anak Allah, memiliki banyak kuasa. Kemudian, apakah engkau berpikir kami akan membiarkan engkau mati, Yesus? Jangan berkecil hati, itu sungguh memalukan. Tapi apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya? Maksud murid-muridnya adalah menyemangati supaya Yesus jangan mati. Tapi apa yang Yesus katakan? Enyalah kau Satan. Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi dengan bangganya Yesus katakan, enyalah kau Satan, itu pikiran melawan Tuhan. Ini kehendak Bapakku, Bapa mengasihi aku dan ia menghendaki aku untuk mati. Itulah anak. Dia menjalankan kehidupannya sesuai dengan kehendak Bapa, hingga memberikan nyawanya. Kematian Yesus adalah kehendak Tuhan. Ada dua kematian yang ada di dunia ini, yang terjadi di dunia ini. Satu, kematian Yesus. Kematian Yesus adalah kematian yang dikehendaki oleh Allah. Dan kematian yang kedua adalah kematian manusia. Kematian manusia bukan kehendak Tuhan. Tapi manusia yang memiliki kehendak untuk menerima kematian. Bagaimana Hawa? Dia tergoda oleh bujukan daripada ular untuk memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Dan pada saat ia memakannya, disitulah kematiannya yang sempurna. Maka rohnya mati. Apakah itu kehendak Tuhan? Apakah manusia kemudian bilang, Tuhan kenapa engkau tidak mencegah saja? Atau jangan-jangan engkau sudah merancangkan yang buruk kepada manusia? Oh tidak Bapak Ibu. Rancangan Tuhan tidak pernah yang buruk kepada manusia. Rancangannya adalah yang baik dan yang sempurna. Rancangan yang baik untuk masa depan kita semua. Tapi manusia memiliki free will, kehendak bebas. Maka dia Hawa memakan buah pohon tersebut dan apa yang terjadi? Kematian menimpanya. Sejak itulah matanya tercelik dan itulah kematian rohnya. Dan hubungannya menjadi terputus dengan Allah. Banyak kali orang Kristen yang berkata, kalau Tuhan itu kan hikmatnya sempurna, coba Tuhan bisa mencegahnya. Bapak Ibu, Tuhan kita terlebih daripada siapapun, profesor siapapun di dunia ini, dia memiliki hikmat yang sangat sempurna. Meskipun Tuhan mentolerir Adam dan Hawa untuk jatuh dalam dosa, pada saat memakan buah pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat, ada satu hal yang Tuhan jaga. Satu buah yaitu di pohon kehidupan. Yang jangan sampai manusia memakannya. Karena jika memakannya, maka kekalah dosanya. Yuk kita baca. Kita baca dalam Kejadian 3 ayat 24. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang dan yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Nah di sini Tuhan telah menjaga dengan beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Sehingga manusia dipastikan dosanya tidak kekal. Maka sampai detik ini masih terbuka kesempatan bagi setiap manusia
untuk berpegang teguh, bersandar pada darah Yesus, bersandar pada kematian Yesus, dan masuk dalam kematian Yesus. Sampai detik ini masih terbuka kesempatan. Apakah Allah kita Allah yang bodoh? Bukan sama sekali Bapak Ibu. Hikmatnya sempurna terlebih daripada siapapun di dunia ini. Hanya sekali lagi manusia memiliki kehendak. Allah tidak melampaui kehendaknya. Kehendak Allah adalah anak Allah mati. Dan manusia yang telah mati secara roh masuklah di dalam Kristus. Melalui apa Bapak Ibu? Melalui baptisan. Mati dan bangkit bersama Yesus. Dan setelah kita hidup bersama Yesus, kita bersandar penuh dengan Roh Kudus. Dan Roh Kuduslah yang menuntun setiap hidup kita. Dan kemudian Roh Kudus merakit kehendak Allah itu di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Sehingga kita dapat mengetahui kehendak Allah. Dan kita dapat berbuat sesuatu, kita dapat melakukan pekerjaan Allah ketika ada kehendak Allah dalam pikiran kita. Ketika kita mengetahui kehendak Allah. Siapa yang melakukan itu semua? Roh Kudus yang bekerja. Maka orang-orang percaya sekarang ini, apa yang harus dilakukan? Masuklah di dalam Kristus. Bersandarlah penuh dengan Roh Kudus. Bapak Ibu, tidak ada jalan bagi manusia untuk dapat selamat kecuali kita masuk dalam kehendak Allah. Kecuali kita mengetahui kehendaknya. Kita melakukan pekerjaannya. Kita masuk dalam kehendaknya. Allah tertarik pada kehendaknya, hanya pada kehendak Allah sendiri. Maka orang yang menolak kehendak itu berarti menolak Allah. Tuhan juga mengatakan bahwa Ia tidak bisa menyelamatkan mereka yang menolak Allah. Siapa yang menolak Allah? Yaitu mereka yang menentang firman-Nya. Walaupun jika Ia menghendaki menyelamatkannya, apakah Allah bisa menyelamatkan orang yang memiliki kehendak? Saya tidak mau diselamatkan. Saya tidak mau ikut kehendak Allah. Allah tidak bisa melampaui kehendak manusia. Roh Kudus juga tidak melampaui kehendak-Nya. Berbagai macam karunia yang diberikannya pun tidak pernah melampaui kehendak Allah. Demikian kita semua harus masuk. Kita perlu masuk dalam kehendak Allah. Maka kita memiliki kehidupan iman yang indah Bapak Ibu. Kehidupan iman yang penuh sukacita di dalam Yesus. Kehendak Allah, rancangannya adalah yang indah bagi manusia. Apakah Bapak Ibu mau? Maka segera Bapak Ibu. Milikilah suatu keputusan. Masuk dalam rencana Allah. Masuk dalam kehendak Allah. Apakah sekarang kau masih dua kaki? Kakimu di sebelah mana dan kakimu di bagian Yesus? Apakah seperti itu? Kita harus memiliki prinsip iman Bapak Ibu. Pilihlah Yesus. Tuhan memperhadapkan dua pilihan. Kutuk, berkat, kehidupan, kematian. Yang mana yang kau pilih? Allah tidak melampaui kehendak-Nya. Dan Allah tidak melampaui kehendak manusia. Pilihlah berkat dan hidup. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Kiranya dapat menjadi kekuatan dan berkat bagi roh jiwa kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih pada hari ini kami sungguh bersukacita kalau kami dapat mengetahui apa kehendak-Mu. Untuk kami dapat mati bersama Kristus dan bangkit bersama Kristus. Untuk kami masuk dalam kehendak-Mu. Kami sungguh rindu untuk selalu dan senantiasa hidup di dalam kehendak-Mu Bapa. Maka biarlah Roh Kudus saja yang menguasai hidup kami. Segenap pikiran kami, hati kami, perasaan kami, biarlah hanya Roh Kudus yang menguasai. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Dan minggu depan kita akan masuk dengan bab yang sama. Allah yang tidak melampaui kehendak-Nya. Salam Berea, marilah kembali kepada firman yang tertulis. Sarange.